Pernah nggak sih pas lagi di pom bensin, Anda kepikiran, jangan-jangan ini kali terakhir gue ngisi bensin. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Milih antara mobil listrik sama mobil bensin sekarang ini emang makin bikin galau. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas semuanya, biar Anda bisa ambil keputusan yang paling pas. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya ya. Udah pas belum ya waktunya buat ganti ke mobil listrik? Eits, jawabannya tuh nggak sesimpel ya atau tidak loh. Jawabannya bakal beda-beda buat setiap orang, tergantung banget sama gaya hidup, cara kerja, dan pastinya kondisi kantong bulanan Anda. Yuk kita lihat faktor-faktornya satu persatu. Soalnya gini, pindah ke mobil listrik itu bukan cuma soal ganti sumber tenaga. Ini soal mengubah kebiasaan kita sehari-hari. Rutinitas yang tadinya mampir bentar ke SPBU, sekarang jadi colok mobil di rumah pas mau tidur. Ini perubahan fundamental loh, baik buat kita pribadi ataupun buat operasional bisnis. Oke, kita mulai dari skenario pertama ya, pemakaian pribadi. Kira-kira apa aja sih yang paling penting buat Anda dan keluarga pertimbangkan kalau lagi ngelirik mobil listrik buat kendaraan harian? Oke, keuntungannya ini benar-benar terasa di dompet dan di kenyamanan. Pertama, biaya operasional itu terjun bebas. Kedua, perawatannya super minim. Coba bayangin deh, nggak ada lagi tuh yang namanya jadwal ganti oli. Asyik kan? Terus siap-siap nikmatin kabin yang senyap dan perjalanan yang halus banget. Ditambah lagi ada insentif dari pemerintah yang bikin makin-makin menarik. Nah, angka ini nih, ini alasan terbesarnya kenapa banyak orang pindah haluan. Bayangin, biaya jalan-jalan Anda bisa kepotong sampai 70 bahkan 80%. Duit yang biasanya dibakar buat bensin tiap bulan, sekarang bisa dialihin buat hal lain. Ini bukan hemat-hemat biasa, ini revolusi buat anggaran bulanan Anda. Tapi ya, tentu ada sisi lainnya juga, ada tantangannya. Harga belinya di awal yang masih lebih tinggi, itu jadi salah satu penghalang utama. Terus ada istilah range anxiety. Itu loh, rasa was-was, aduh cukup nggak ya baterainya sampai tujuan pas mau pergi jauh. Dan yang terakhir, yang ngecharge butuh waktu lebih lama dibanding isi bensin yang cuma hitungan menit. Oke, sekarang kita ganti topi. Gimana kalau dari sudut pandang pebisnis? Di dunia bisnis kan efisiensi dan waktu operasional itu raja. Nah, perspektifnya jadi sedikit beda di sini. Buat perusahaan, untungnya jelas banget. Penghematan biaya operasional dari BBM dan servis itu langsung kelihatan di laporan laba rugi. Selain itu, pakai armada listrik itu bisa jadi alat marketing yang kuat. Citra perusahaan jadi lebih hijau. Dan yang nggak kalah penting, biaya bahan bakar jadi jauh lebih stabil dan gampang diprediksi karena harga listrik nggak sefluktuatif harga minyak dunia. Tapi tantangannya juga lebih strategis, logistiknya jadi lebih kompleks. Kebayangkan, ngatur jadwal ngecharge puluhan mobil biar operasional nggak terganggu. Terus, nilai jual kembalinya juga masih jadi tanda tanya besar, terutama karena ada kekhawatiran soal umur baterai. Dan pastinya, ada investasi awal yang lumayan buat bangun stasiun pengisian daya sendiri di kantor atau gudang. Oke, setelah kita lihat dari dua sisi tadi, biar lebih gampang, gimana kalau sekarang kita adu langsung, head to head, biar perbedaannya makin kelihatan jelas. Tabel ini ngerangkum semuanya yang sempurna. Di satu sisi, mobil listrik itu nawarin bahan bakar yang murah, stabil, plus servis yang jarang banget. Tapi di sisi lain, mobil bensin masih unggul telak soal infrastruktur SPBU yang ada di mana-mana dan harga beli awal yang lebih ramah di kantong. Jadi ini pertukaran intinya, mau hemat jangka panjang dengan sedikit adaptasi atau mau kemudahan instan dengan biaya operasional yang lebih tinggi. Nah, kalau Anda udah mulai serius nih mikirin buat ganti ke mobil listrik, terus mulainya dari mana? Jangan bingung, ini dia rencana aksi yang jelas dan praktis yang bisa langsung Anda coba. Cukup lakuin 3 langkah simple ini dan Anda bakal dapat jawaban yang jelas berdasarkan data Anda sendiri apakah mobil listrik itu cocok buat Anda sekarang. Pertama, coba deh catat jarak tempuh harian Anda. Kedua, intip meteran listrik di rumah, cek dayanya cukup nggak buat pasang charger. Dan ketiga, mungkin bisa coba cicipi teknologinya dulu lewat motor listrik, jadi bisa adaptasi pelan-pelan. Kenapa 3 langkah tadi penting? Ya karena ini. Milih mobil listrik kita bukan kayak beli gorengan. Ini keputusan strategis jangka panjang. Butuh sedikit perencanaan di awal, tapi perencanaan itu yang bakal mastiin pilihan Anda ini tepat buat bertahun-tahun ke depan. Nah, buat banyak orang, langkah selanjutnya itu mungkin nggak harus langsung lompat ke full elektrik. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang bisa Anda renungkan. Jangan-jangan kendaraan hybrid adalah jembatan yang paling masuk akal untuk saat ini? Sebuah pertanyaan yang menarik buat dipikirkan, bukan?